جامعة الإمام تألقي بمنارة التعليم والإيمان ولتشرقي نورا فإن سناءك يسري إلى الدنيا بدفء حادي يسري إلى الدنيا بدفء حادي. نحلق سويا برؤية ثاقبة وريادة واعدة. عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Untuk saudara-saudaraku dan adik-adik kelasku Alma Mater Al-Amin dan teman-teman seperjuangan saya semuanya, berawal dari tahun 2006 yang silam, alhamdulillah setelah saya menamatkan sekolah saya di MTS Al-Falah di Bondowoso, Allah mengaruniakan saya agar saya melanjutkan studi saya di Pondok Pesantren Al-Amin Perinduan Sumeneb Madura. Pada tanggal 12 bulan Syawal, ya waktu itu pagi banget ya, pagi-pagi banget, Allah menakdirkan saya untuk berangkat dari Bondowoso. Sampai berangkat habis maghrib, sampai di Al-Amin itu kalau nggak salah perkiraan subuh ya. Sampai subuh di sana. Setelah sampai di sana, saya memulai untuk pendaftaran. Ya, jam 7-nya mulai pendaftaran seperti itu, pendaftaran murid santri baru. Jam 12 serah terima antara orang tua dengan almarhum, semoga Allah merahmati beliau, yakni Kiai Idris Jauhari. Masya Allah, setelah serah terima antara bapak saya, orang tua saya dengan orang tua baru saya, yaitu Kiai Idris, Masya Allah, setelah dari situ, hari itu, detik itu, perjuangan saya mulai pada waktu itu. Serta cita-cita saya dari situ juga mulai tumbuh seperti itu. Dari situ, dari 2006, sampai akhirnya saya menamatkan atau lulus dari pesantren itu, pesantren Al-Amin, tahun 2010. Setelah saya sekolah di Al-Amin itu, saya mulai merajut. Saya mulai memikirkan cita-cita apa yang saya harus lakukan selama saya sekolah di sana, selama saya nyantri di sana. Saya tulis semua apa yang saya inginkan, terutama planning untuk sekolah selanjutnya setelah keluar dari Al-Amin Perinduan. Dan alhamdulillah saya tulis rapi di dalam buku harian saya. Setelah saya tulis beberapa planning, yaitu setelah saya keluar dari Al-Amin, saya harus masuk takhasus Quran. Alhamdulillah Allah memudahkan dengan segala caranya. Inna ma'al usri yusra. Ketika kita menginginkan sesuatu, Allah akan memudahkan seperti itu. Jadi yang pada intinya kita harus terus berusaha. Memang seperti yang Allah katakan dalam surat An-Najm, wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Yakni sesuatu apa yang kita kerjakan, yang kita mau, yang kita usahakan, maka itu akan kita dapatkan seperti itu. Setelah dari sana, planning saya satu-satu Allah kabulkan. Yang pertama, Allah mengabulkan saya untuk bisa menghafal Al-Quran. Allah memberikan caranya, yaitu dengan memasukkan saya termasuk orang yang dipilih di Jamiatul Qura wal Huffaz. Di sana saya beberapa tahun cukup kenal sama teman-teman. Alhamdulillah bisa menghafal beberapa juz dari Al-Quran, sekitar 3 juz seperti itu. Setelah dari situ hasrat saya untuk menghafal Quran, hasrat saya dalam menghafal Al-Quran, Masya Allah mulai tumbuh. Makanya dari situ saya memutuskan untuk terus menghafal Al-Quran, karena menghafal Al-Quran itu sendiri seperti minum air garam ya. Tidak pernah ada puasnya jadinya. Ketika saya membaca 1 juz, maka saya pengen nambah 1 juz lagi seperti itu. Dari situ berkeinginan untuk menyelesaikan hafalan Quran saya
dan alhamdulillah Allah takdirkan itu semuanya di pondok pesantren Wadi Mubarak, dan itu pondok pesantren alumni Al-Amin juga. Selesai dari pondok pesantren Wadi Mubarak, Allah berkenan kepada saya untuk melanjutkan cita-cita saya, itu untuk melanjutkan S1 saya. Nah, dari situ beberapa rintangan memang banyak ya, namanya hidup tuh memang ada rintangannya. Saya mulai untuk memulai untuk pendaftaran. Memang opsi saya bukan cuma di Saudi saja. Opsi saya itu pilihan-pilihan saya di Yaman, Universitas Yaman yang ada di Yaman sana, di Son'a. Yang kedua di Lipia, yang ketiga Lipia Jakarta, yang ketiga baru di Saudi. Pada waktu itu Allah memudahkan saya untuk mendapatkan yang di Yaman. Ketika itu saya ikuti sekolah persiapan di daerah Bogor sana, ngikutin sekolah persiapan. Katanya sebelum berangkat ke Yaman harus ikut persiapan dulu. Tapi qadarullah, ketika kita udah mulai pendaftaran di sana, memasukkan nama-nama kita di sana di Yaman, qadarullah di sana ada perang. Jadi kita nggak jadi berangkat ke sana, seperti itu. Setelah itu saya coba opsi kedua, yaitu daftar di Jamiah Lipia Jakarta. Tapi qadarullahnya Allah tidak mentakdirkan saya sekolah di sana, jadi nggak lulus juga, seperti itu. Ya banyaklah melanglang buana. Setelah itu saya coba untuk ikhtiar ikut muqabalah Jamiah Islamiyah di Madinah, juga mendaftarkan beberapa nama juga di jamiah-jamiah khususnya di Saudi. Saya kirim berkas sana sini, termasuk di jamiah saya yang sekarang ini. Qadarullah, pada waktu itu saya punya sahabat, masya Allah, beliau itu salah satu wasilah saya sampai bisa kuliah di sini. Beliau tuh kuliah di Jamiah Qasim. Masya Allah, beliau tuh pada waktu itu ngasih tahu, Kiai ada ini, seperti kan. Biasa saya selalu bercanda sama beliau. Kiai, di sini ada pendaftaran, di mana itu? Di Dammam. Dammam di mana itu? Di Saudi. Alhamdulillah saya akhirnya, oke loh, apa yang dibutuhkan? Ini. Oke Ustadz, ini berkas-berkas saya, semuanya saya kumpulin, berkas-berkas saya. Pada waktu itu saya nggak punya paspor, alhamdulillah. Dalam jangka 1 minggu saya punya paspor. Saya bikin paspor. Meskipun teman-teman saya ajak, kata mereka itu, ya udahlah antum duluan, kalau antum keterima saya baru mau daftar, katanya bilang gitu. Kesempatan nggak datang 2 kali, cuma datangnya 1 kali gitu. Kalau Allah menakdirkan saya lolos, antum ketinggalan nanti, seperti itu. Kepada teman-teman saya seperti itu. Akhirnya saya usahain sendirian. Jadi saya bikin paspor sendirian, saya terjemah sendirian, semuanya saya lakukan sendirian. Akhirnya semuanya rampung, file-file yang dibutuhkan. Akhirnya saya kirimkan kepada teman saya. Akhirnya setelah saya menunggu penantian lama, Allah mengijabah dan mengabulkan semua permintaan saya, itu untuk kuliah di tempat yang penuh berkah ini. Ini Jamiah Imam Abdurrahman bin Faisal yang ada di Dammam, seperti itu. Dan nasihat saya kepada teman-teman dan adik-adik saya semuanya, agar selalu berusaha minta sama Allah, yakni berdoa sambil berusaha sekuat mungkin. Dan jangan putus-putus itu ya. Jangan putus-putus untuk berdoa. Banyak gantungkan harapan setinggi mungkin, insya Allah Allah akan mengabulkan semuanya. Mungkin cukup dari saya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.